Secari kertas yang hanyut di sungai berantas. Jika kau memasuki kota Kediri, tepatnya di kawasan Taman Sekartaji Mojoroto, di pinggir jalan akan kau temukan penjual jajanan beraneka ragam. Apalagi saat cuaca cerah, mencari tempat parkir kendaraan pun susah, termasuk di tengah persimpangan Jalan Bundaran Sekartaji. Jika pengendara dari arah selatan hendak ke utara, harus memutar ke sisi kiri bundaran. Kali ini aku dari utara hendak ke timur, ke arah Jalan Sudanco Supriyadi, jalan searah menuju Pasar Bandar dan Jembatan Brawijaya. Jendela kendaraan sengaja kubuka, aroma jagung bakar pun menguar seketika. Tempat ini tidak berubah, destinasi kuliner yang harganya terjangkau dengan panorama lampu-lampu kota menambah suasana menyenangkan bagi kaula muda untuk sekadar bercengkrama atau berdiskusi ala anak sekolah. Kenangan 10 tahun lalu tiba-tiba terlintas. Kuputuskan menghentikan kendaraan dan mencicipi jajanan andalan. Jagung bakar pedas manis 1, Pak. Jika dulu aku selalu memesan 2 jagung bakar, kali ini hanya memesan 1. Sengaja aku mencoba jagung bakar yang pedas, meski lebih suka yang manis. Rasa pedas manis adalah kesukaan Anissa, teman dekatku saat di bangku SMA. Anissa mengingatnya membuat segaris lengkung di sudut bibir ini, sambil mengamati bapak penjual jagung bakar mengipaskan kipas dari bambu untuk menyalakan bara pada arang. Si bapak mungkin lupa denganku, meskipun aku pelanggan setianya dulu. Beda dengan penjual lainnya, bapak itu tidak menggunakan kipas angin untuk membakar jagung. Ia justru membiarkan lengannya pegal demi rasa jagung yang spesial. Dulu bukan rasa yang kuprioritaskan, tetapi waktu menunggu menjadikan aku bisa berduaan lebih lama dengan Anissa. Pertemuanku dengan Anissa berawal dari ajang penobatan Duta Wisata Panji Galuh di kota Kediri. Kami dari SMA yang berbeda. Entah bagaimana ceritanya aku terpilih sebagai Panji dan Anissa sebagai Galuh. Padahal rupaku tidak begitu tampan, tinggi badan juga normal, lain dengan Anissa. Aku mencintainya dari awal kita bertemu, namun tak ada keberanian untukku mengungkapkan perasaan. Menurut buku yang aku baca, sakit hati ditolak lebih perih daripada kehilangan. Aku membiarkan diri dalam kebodohan hingga benar-benar kehilangan Anissa. Mataku berkelana ke bundaran Sekartaji yang tak pernah sepi. Kendaraan berjajar menunggu giliran menyeberang. Tidak ada lampu lalu lintas di sana, namun daerah ini tidak rawan kecelakaan. Seiring mata memandang, pikiranku juga melayang, mengingat kisah percintaan Dewi Sekartaji dengan Panji Asmarabangun yang sering dikisahkan guru sejarahku di sekolah. Dikisahkan Dewi Chandra Kirana, nama asli Dewi Sekartaji, putri Prabu Amiluhur dari kerajaan Panjalu yang lebih dikenal sebagai kerajaan Daha, yang kemudian menjadi kerajaan Kediri, diperistri oleh Panji Asmarabangun dari kerajaan Jenggala. Dua kerajaan yang sering terlibat perang saudara yang menjadikan Sungai Berantas dan Gunung Kawi sebagai batas kekuasaan wilayah ini pun akhirnya didamaikan oleh Raja Airlangga pada masa Mataram kuno dengan menikahkan putra dan putri mahkota mereka. Suatu ketika setelah mereka menikah, kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Pertempuran sengit itu membuat putri Dewi Sekartaji melarikan diri ke suatu tempat jauh dari Kahuripan, ibu kota kerajaan Jenggala, ke daerah Dadapan.
Untuk menutupi identitasnya, Dewi Skartaji menyamar sebagai wanita biasa yang kemudian bekerja sebagai pembantu di rumah seorang janda kaya raya bernama Nyai Intan. Oleh Nyai Intan, Dewi Skartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Sementara Nyai Intan juga memiliki 3 putri yang bernama Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru. Panji Asmarabangun akhirnya memenangkan peperangan itu. Namun kemenangan itu tidak lantas membuatnya senang, karena sang istri telah pergi meninggalkan istana. Kepergian Dewi Skartaji meninggalkan Panji kembali mengingatkanku pada Anissa. Bodohnya aku yang dulu, hanya karena kita beda kasta, aku tidak berani mengungkapkan perasaan yang ada dan memilih menguburnya di palung hati terdalam. Bagaimana mungkin aku yang hanya siswa peraih beasiswa dari keluarga yang kesehariannya berdagang di pasar, sementara Anissa terlahir dari keluarga bangsawan, layaknya pungguk yang merindukan bulan. Kasta kesatria tak mungkin menerima cinta seseorang dari kasta sudra. Ku sesap kopi yang mulai dingin yang juga aku pesan dari penjual jagung bakar. Sementara tangan kiriku sibuk mengetik sebuah nama di akun media sosial. Nihil, banyak akun yang bernama Anissa, tetapi tidak ada sosok yang tengah kucari. Tidak ada jejak yang mengantarkanku untuk menemui Anissa. Kabar terakhir, 5 tahun silam dia bekerja di Surabaya, kota yang sama dengan tempatku bekerja. Sebuah kebodohan terulang. Aku berharap menemukan Anissa di Surabaya. Kota itu sangat luas, mana mungkin aku menyusuri semua penjuru kota lalu bertemu dengannya. Mungkin bisa saja jika kisah ini tertulis dalam dongeng pengantar tidur, seperti pada umumnya yang dengan mudah pangeran menemukan permaisurinya. Kembali ku ingat tentang kisah percintaan Panji Asmarabangun dengan Galuh Kirana yang begitu tersohor. Setelah Panji berusaha mencari Galuh yang sebelumnya menyuruh prajurit untuk mencari tahu keberadaan istrinya, Panji pun berkelana ke daerah itu dan menyamar sebagai Andi-Andi Lumut. Selama di daerah itu, Panji tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Randa, dan ia menyuruh prajuritnya mengadakan sayembara bahwa ada laki-laki tampan dan kaya raya sedang mencari istri. Kabar itu pun segera menyebar, dan keempat putri Nyai Intan termasuk Kleting Kuning mengikuti sayembara tersebut. Sebetulnya ia enggan ikut, tetapi setelah mendapat kabar dari burung bangau saat mencuci baju di sungai bahwa ia bisa bertemu Panji jika mengikuti sayembara tersebut, akhirnya memutuskan untuk turut andil. Hatinya membuncah menjawab segenap rindu terpendam sang Galuh pada pujaan hati. Tidak ada sayembara tanpa tantangan. Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa, adalah utusan Panji yang akan turut menguji wanita-wanita yang datang ke sayembara itu. Kleting Kuning yang tidak ingin kesuciannya direnggut oleh Yuyu Kangkang rela melumuri tubuh dengan kotoran agar Yuyu Kangkang tidak mendekat. Trik jitu itu menjadikan Dewi Skartaji bisa memenangkan sayembara dan berhasil mempertemukan dengan suaminya. Aku masih menggeser-geser layar gawai, membuka profil beberapa akun yang terdapat nama Anissa. Percuma, beberapa akun ini diprivasi sehingga aku tidak bisa mencari tahu lebih banyak hal tentang akun itu. Pandanganku lurus ke arah Sungai Brantas dari atas kafe yang ditata menyerupai kapal. Kafe Bandar Latte Kediri terletak tepat di pinggir jembatan Brawijaya di sisi barat, berdekorasi khas kapal perompak dengan kemudi yang terbuat dari kayu, tiang dan tali tambang yang membentang.
sampai sebuah bingkai bertuliskan love yang oleh pengunjung kafe dijadikan spot foto favorit. Meja dan kursi dengan ukuran memanjang terbuat dari plastik yang dicat dengan warna coklat kayu. Kafe dengan konsep outdoor ini juga menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Lalu lalang di tengah kota bisa diamati. Aliran air sungai itu turut menguatkan sensasi berlayar di atas kapal. Di seberang kafe, tepatnya di bawah jembatan Brawijaya di sisi timur, terdapat taman berantas yang bisa diintip dari sini. Sungguh pemandangan yang menyejukkan jiwaku saat ini. Upaya mencari Anissa belum usai. Jika Panji Asmara Bangun menemukan Dewi Skartaji dengan mengadakan sayembara, aku juga berusaha menemukan Anissa dengan cara yang berbeda. Tak akan lagi ku pendam rasa, meski tak bisa ku ubah kastaku menjadi Brahmana, setidaknya aku sudah berusaha memantaskan diri. Aku yakin Anissa berbeda. Kesediaannya saat ku ajak naik motor butut keliling Taman Skartaji cukup membuktikan bahwa Anissa tidak memandang orang lain dari kacamata kasta maupun harta. 3 bulan terakhir aku mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa orang di dunia maya dengan akun bernama Anissa. Tidak semuanya, hanya kutujukan pada akun yang tempat tinggal di Surabaya. Meski Anissa dulu tinggal di Kediri, tidak menutup kemungkinan ia mengubah profil media sosialnya tinggal di Surabaya. Sebuah keyakinan yang membuatku berada di sini, di atas kapal pesiar di tepi Sungai Berantas. Beruntung sedang tidak hujan, sehingga aku menemui wanita yang bernama Putri Anissa pada akun media sosialnya. Entah kebetulan atau tidak, wanita itu sedang berada di kota Tahu, kotaku Kediri. Aku belum mengetahui wajah wanita itu. Sosoknya tertutup, tidak pernah kudapati ia memajang foto diri di media sosialnya. Perempuan itu begitu rajin menulis quote. Seandainya sekali saja perempuan itu mengunggah foto, pasti aku tidak segelisah ini untuk memastikan dialah Anissa yang kucari, atau justru Anissa yang lain. Angin berembus kencang, aku melirik jam tangan, sudah menunjukkan pukul 8 malam. Wanita itu belum juga datang, atau mungkin dia tidak bisa datang. Ku mainkan gawai untuk menyibukkan diri, membuka aplikasi perpesanan, tidak ada yang penting, hanya dari grup keluarga dan grup rekan kerja yang memenuhi daftar pesan belum dibaca. Panji, sebuah pesan masuk di gawaiku. Aku terkesiap membaca pesan dari Anissa, padahal saat komunikasi di media sosial, ku kenalkan diri sebagai Rizal, nama asliku. Kulayangkan pandangan ke sekitar kafe, tidak ada tanda-tanda seorang wanita yang tengah kebingungan mencari orang. Aku kembali memandangi gawai. Apa kamu sudah di lokasi? Tanyaku dalam gawai pada akun Anissa Putri. Cuma dibaca, tidak dibalas. Aku mendengus kesal. Sesaat kemudian pundakku bergetar. Kurasakan ada sentuhan dari arah belakang. Hening, tidak ada suara, hanya dengusan nafas mulai tersengal. Perlahan kubalikkan badan. Seorang wanita berpakaian jubah hitam dan kerudung lebar berdiri di belakangku. Separuh wajahnya ditutupi oleh cadar. Wanita itu masih bergeming hingga kusilakan dia duduk di depanku. Kamu Rizal kan? Wanita itu mulai berbicara. Ya, kamu Anissa? Pertanyaanku tak terjawab. Wanita itu membuka tas lalu menyerahkan secari kertas kepadaku. Bacalah ini, kamu akan mengerti, perintahnya. Sesaat setelah kertas itu berpindah tangan, wanita itu berdiri lalu beranjak pergi. Maafkan aku yang pernah menaruh rasa padamu sejak dulu. Aku masih ingat betul
Saat kita jalan mengitari kota Kediri, motormu mogok. Lalu kamu menyuruhku mendorongnya. Aku suka sikapmu yang santun, rendah hati, juga sabar. Aku adalah Anissa yang kamu cari. Aku adalah Galuh, pasangan Panji 10 tahun yang lalu. Tapi maaf, aku baru saja mengikat janji suci dengan laki-laki lain, pilihan orang tuaku. Sebenarnya aku bisa saja menolak permintaan mereka, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Semoga kamu mendapatkan Galuh yang lebih baik dariku, Panji. Doa terbaik untukku dan juga untukmu. Tertanda Anissa Putri Prameswari. Di tepi sungai Brantas, kakiku lemas sesaat setelah membaca surat dari Anissa. Buliran bening menipik membasahi kertas yang kugenggam. Aku menatap lepas ke depan. Aliran air sungai Brantas cukup deras. Secarik kertas kuremas, lalu kuhantam ke sungai. Sesaat kemudian kertas itu hanyut bersamaan perasaanku yang turut karam.